fokus perhatian dan topik berita beberapa minggu terakhir ini adalah soal aktifnya Gunung Merapi. Bahkan sebagaimana kita ketahui semua sudah dinyatakan dalam status awas. Gunung ini memang menjadi perhatian karena dinilai punya spesifikasi aktif sepanjang tahun. Kemudian sekeliling Gunung Merapi banyak kota-kota yang padat penduduk, serta biasanya kalau meletus guguran kubah lavanya dibarengi dengan awan panas yang diberi nama wedus gembel itu, yang berdasarkan pengalaman bisa mencapai jarak sejauh 15 km. Padahal ada gunung yang hampir sama dengan Merapi, yaitu Gunung Karangetang di Pulau Siau Sangihe, Sulawesi Utara, dengan spesifikasi yang sama. Tapi karena ada di pulau terpencil dan sekelilingnya bukan daerah yang padat penduduk, tentu saja publikasinya jauh dibanding dengan Gunung Merapi. Apalagi ada ramalan 1000 tahun yang lalu Gunung Merapi pernah meletus dan mengubur habis kerajaan Mataram Hindu, walaupun masih itu juga diperdebatkan. Yang jelas, dari sekitar 820 buah gunung berapi di seluruh dunia, 129 diantaranya berada di Indonesia. Artinya sekitar 13%. Karena Indonesia memang sering disebut ada dalam posisi ring of fire. Jadi lingkaran gunung-gunung berapi. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran tidak kurang dari 35 ayat yang berbicara terkait dengan masalah gunung itu, yang sebagiannya ayat-ayat itu mengajak kita untuk tafakur, merenungkan, untuk kemudian diharapkan dari hasil perenungan itu membawa implikasi terhadap sikap dan perilaku kita sehari-hari. Di antaranya ada di surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Ada 4 ayat yang terkait dengan perenungan soal alam di sekeliling kita. Salah satunya terkait dengan gunung. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang pertama, Allah mengajak, kenapa tidak kalian merenungkan, bertafakur tentang penciptaan ibil, unta. Tentu saja bukan hanya unta, tapi segala macam makhluk hidup di luar diri manusia. Tapi karena mungkin seperti kita ketahui Al-Quran turun di Jazirah Arab, di mana binatang yang paling dominan adalah unta, maka Allah mengajak masyarakat waktu itu untuk mencoba merenungkan bagaimana penciptaan binatang itu. Dan ini tentu saja sekarang ada sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan zoologi, ilmu tentang binatang, dan tiap-tiap binatang ada kelompok-kelompoknya. Proses kejadiannya pun oleh Allah dibikin tidak sama, berbeda-beda. Bahkan kita kenal dalam dunia binatang ada yang disebut dengan kelompok hermafrodit, yaitu binatang yang mempunyai 2 sel gamet jantan dan sel gamet betina. Seperti bekicot misalnya, itu bisa melakukan internal sexual intercourse, artinya melakukan hubungan seks sendiri, karena di dalam tubuhnya ada 2 kelamin, jantan dan betina.
Dan perhatikanlah kaifa rufi'at. Dan perhatikanlah bagaimana as-sama. Di dalam Al-Quran kata as-sama itu bisa diartikan dalam arti jagat raya. Bentuknya samawat. Bentuk jamaknya samawat. Bisa juga as-sama atau samawat itu diartikan dalam pengertian apa-apa yang ada di luar bumi itu disebut as-samawat. Karena sering kita membaca di Quran ada samawati wal ard. Kalau ard itu bumi dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Tapi samawat, apa yang ada di luar bumi, itu disebut oleh Allah dalam bentuk jamak. Jadi samawat bisa mengandung pengertian apa-apa saja yang ada di luar bumi. Termasuk di dalamnya bintang-bintang, termasuk matahari. Kemudian asteroid, yang termasuk juga jenis planet. Kemudian stelit dan benda-benda angkasa lainnya. Itu termasuk kategori samawat. Para ilmuwan memang banyak mengemukakan teori tentang bagaimana alam semesta ini tercipta. Ada yang dikenal dengan steady state theory yang menyatakan bahwa alam semesta ini sudah sejak awal bersifat ajali. Dari dulunya saja begini. Nah, ini tentu saja sulit untuk bisa diterima dari segi akidah Islamiyah karena yang bersifat ajali hanya Allah. Kemudian ada yang disebut dengan oscillating theory. Tapi kalau kita baca teori itu bukan berbicara soal bagaimana alam ini tercipta, tapi lebih menerangkan bahwa alam semesta ini berperilaku. Jadi artinya berkembang dan menciut. Yang banyak dipelajari sampai sekarang adalah teori yang dikemukakan oleh seorang filosof Jerman yang bernama Immanuel Kant, abad ke-19 awal. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini, jagat raya ini berasal dari kabut yang panas, pijar, berputar-putar. Kemudian terjadilah ledakan dahsyat yang kemudian pecah. Ada yang menjadi bintang-bintang, ada yang menjadi planet, ada yang menjadi stelit, dan benda-benda angkasa lain. Makanya teori itu dikenal dengan sebutan Big Bang Theory. Ledakan dahsyat. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, jauh sebelum Immanuel Kant. Katakanlah kalau Immanuel Kant pada awal abad ke-19, Al-Quran sejak abad ke-7, di surat Hamim Sajdah ayat 11 misalnya, itu Allah sudah menjelaskan, Sumastawa ilas sama'i wa hiya duhun. Kemudian Allah menciptakan as-sama, alam semesta ini, wa hiya duhun. Asalnya adalah kabut. Immanuel Kant juga menyebutkan kabut. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 30 Allah juga berfirman, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataknahuma. Tidakkah orang-orang kafir tahu bahwa bumi dengan apa yang ada di luar bumi yang saya sebut dengan samawat tadi, bintang-bintang, matahari dan sebagainya, kanata ratqan, asalnya bersatu. Berbentuk duhon, asap yang pijar tadi. Fafataknahuma, kemudian aku ledakkan. Aku pecahkan. Jadi apa yang diungkap dalam Quran, dalam dua ayat tadi, surat Hamim Sajdah 11 dan Al-Anbiya 30, persis sama dengan teori yang pernah dikemukakan oleh filosof Jerman tadi. Jadi persoalannya tinggal mana yang lebih dahulu. Al-Quran abad ke-7, Immanuel Kant awal abad ke-19. Malah jangan-jangan Immanuel Kant juga punya teori itu setelah mempelajari Al-Quran yang sudah lama masuk di Eropa juga sebelumnya. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 61, Allah juga berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha berkah Allah yang telah menciptakan di alam jagat raya. Nah, di sini as-sama, dalam arti jagat raya itu burujan. Burujan itu artinya gugusan bintang-bintang.
Kalau dalam ilmu pengetahuan alam kita mengenal ada istilah galaksi, berkelompok berbicara bahwa bintang-bintang itu berkelompok-kelompok. Namanya buruj, istilah di ilmu pengetahuan lebih dipakai galaksi atau gugusan bintang. Kita mengenal yang satu galaksi dengan matahari disebut galaksi Bima Sakti. Menurut para astronom, jumlah bintang yang satu kelompok dengan matahari katanya diperkirakan sekitar 100 miliar bintang. Menyebut 100 miliar bintang itu karena saking susahnya menghitung. Jadi kadang-kadang ilmuwan juga sama dengan si Kabayan dalam dongeng. Si Kabayan katanya pernah ditanya, "Kabayan, kamu tahu tidak jumlah bintang?" "Tahu." "Berapa?" Sama dengan pasir sekarung. "Berapa pasir sekarung, Kabayan?" "Ya hitung saja sama kamu," katanya. Ini juga sama, 100 miliar bintang, itu saking susahnya menghitung. Yang jelas katanya ada 11 bintang yang dinilai terdekat ke bumi. Yang disebut terdekat itu adalah bintang yang jaraknya dari bumi kurang dari 10 tahun cahaya. Yang paling dekat adalah setelah matahari adalah bintang Proxima Centauri. Itu jaraknya sekitar 4,2 tahun cahaya. Kemudian Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B itu sekitar 4,3 tahun cahaya. Dan paling jauh, yang paling dekat itu bintang Ross yang jaraknya dari bumi sekitar 9,5 tahun cahaya. Yang paling jauh, yang dalam satu kelompok bintang, galaksi Bima Sakti itu jaraknya sekitar 63.000 tahun cahaya. Malah saya baca sebuah artikel yang mengatakan peneropong bintang Mount Flomar di California, Amerika, itu sudah bisa melihat bintang yang jaraknya dari bumi sejauh 5 juta tahun cahaya. 1 detik cahaya kan katanya 1 detik cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer. Jadi larinya cahaya itu sudah 300.000 kilometer. Jadi kalau 1 menit cahaya tinggal mengalihkan 60 detik kali 300.000 kilometer. Jadi kalau sehari cahaya itu sama dengan 24 jam kali 60 menit kali 60 detik kali 300.000 kilometer. Ini ada bintang yang jaraknya 500 juta tahun cahaya. Jadi 500 juta kali 365 seperempat hari kali 24 jam kali 60 menit kali 60 detik kali 300.000 kilometer. Makanya Allah bertanya kepada manusia, terutama manusia yang sombong dengan kedudukan, sombong dengan pengetahuan, sombong dengan harta kekayaan, sombong dengan kekuasaan. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Wahai manusia, mana yang lebih berat? Yang lebih hebat? Penciptaan kamu ataukah penciptaan jagat raya ini, alam semesta ini? Tanggal 30 Agustus tahun 79 pernah di atmosfer bumi terjadi hujan debu. Banyak negara memperkirakan ada gunung meletus. Tapi ternyata tak satu negara pun yang mengumumkan ada gunung yang meletus. Tapi jelas jadi misteri selama kurang lebih 1 tahun. Dari mana hujan debu ini berasal? Ternyata pada tanggal 9 bulan Desember tahun 81, laboratorium angkasa luar milik Angkatan Laut Amerika Serikat mengirim foto-foto ke bumi bahwa letusan hujan debu yang terjadi pada tanggal 7 bulan September tahun Agustus tahun 79 itu bukan disebabkan karena ada gunung meletus, tapi disebabkan karena bintang komet, bintang berekor bergesekan dengan matahari, menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat sehingga debunya itu sampai di atmosfer bumi. Padahal jarak dari matahari ke bumi itu sekitar rata-rata 150 juta kilometer. Ternyata debunya bisa ke sini. Fotonya menggambarkan sebuah ledakan yang dahsyat. Itu juga sebuah bahan perenungan kita, karena di surat At-Takwir Allah mengingatkan kiamat akan terjadi idza syamsu kuwirat, apabila matahari cahayanya
dipadamkan, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang yang jumlahnya banyak itu akan bertabrakan satu sama lain. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Pertanyaan Allah, bagaimana bumi dihamparkan? Kalau saya membaca data tentang bumi yang kita diami ini luasnya katanya sekitar 510 juta kilometer persegi. Daratannya 30% dan lautannya 70%. Umur bumi ini sudah mencapai lebih dari 5 miliar tahun. Dan tentu saja kita membaca juga analisa para geolog, ahli-ahli tentang bumi ini. Setelah terjadi ledakan yang dahsyat itu, sebagian jadi bintang-bintang, sebagian jadi matahari, sebagian jadi planet seperti bumi, sebagian jadi bulan. Kita membaca ada masa-masa bumi ini berproses. Dari masa Kenozoikum katanya sekitar 73 juta tahun. Kemudian ada Mesozoikum sekitar 460 juta tahun. Kemudian ada Paleozoikum sekitar 1.205 juta tahun. Kemudian ada Proterozoikum sekitar 925 juta tahun. Disinilah katanya gunung baru berproses. Nah ini tentu semua adalah dimotivasi kalau orang yang beriman dengan ajakan, anjuran dari Al-Quran. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Perhatikanlah bagaimana bumi itu oleh Allah diciptakan menjadi hamparan yang lebih tenaga. Dan tenaga itu harus dilepas keluar. Sebab kalau tidak ada tempat untuk melepaskannya, maka tentu saja bisa menimbulkan energi dahsyat dan bisa mengakibatkan bumi yang kita diami ini meledak, hancur. Kawah-kawah gunung berapi itulah salah satunya bermana air ada Quran Muhammad fayadharuha qan safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Sehingga nanti di muka bumi ini, kata ayat ini, akan sebelum bumi ini hancur akan berubah menjadi datar dan rata. La taro, kamu tidak akan melihat iwaja wala amta, ada yang namanya bukit, ada yang namanya lembah. Jadi lembah-lembah terkubur oleh hancurnya gunung-gunung itu, di bekas gunungnya rata, lembah-lembah terkubur oleh hancuran gunung itu, maka bumi ini akan berubah menjadi hakoan sof-sofa, rata dan datar. Nah, kalau para ilmuwan meramalkan, kalau bumi ini datar, rata, tidak ada gunung, tidak ada lembah, maka air laut bisa naik setinggi 400 meter, itu insya Allah bisa jadi kenyataan. Apalagi dua ayat tadi mengisyaratkan hal seperti itu. Wa idzal biharu sujirat, wa idzal biharu pujirat. Gunung ini memang pernah oleh Allah juga dijadikan alat untuk menghukum manusia-manusia yang durhaka, yaitu kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka pelaku homo, pelaku lesbi, penyimpangan seks yang pertama kali dilakukan di muka bumi ini oleh umat Nabi Lut. Oleh Allah, mereka dihujani dengan batu. Itu antara lain termaktub di surat Hud ayat 82. Falamma jaa amruna ja'ana 'aliyaha safilaha. Tatkala datang keputusanku, aku jadikan tanah yang asalnya di bawah jadi di atas, yang asalnya di atas jadi di bawah. Itu penelitian seluruhnya sama dengan 3000 kali letusan gunung Saint Helena tahun 1980 yang sering disebut dengan super volcano itu. Kemudian yang kedua, letusan gunung terdahsyat di Indonesia, tapi yang jelas menimbulkan gelombang pasang dan menggenangi hampir seluruh pantai di seluruh dunia. 5 jam setelah letusan, ombak akibat Krakatau sudah sampai di Australia. Demikianlah ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Sidiki Amin. Insyaallah